Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Shadaqallahul 'azim. Jamaah salat zuhur rahimakumullah. Kita bermohon kepada Allah agar Allah menerima seluruh amal soleh yang telah kita lakukan, mengampuni dan memaafkan setiap kesalahan yang pernah kita perbuat. Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah, dan Allah masukkan kita beserta keluarga kita di dalam surganya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kita bersyukur kepada Allah. Di antara nikmat yang Allah berikan adalah Allah masih perkenankan kita untuk melaksanakan salat zuhur ini. Betapa kita kenapa perlu mensyukuri nikmat ini, karena ternyata tidak semua manusia Allah perkenankan menjadi muslim. Dan tidak semua yang mengaku muslim, padahal secara arti muslim adalah orang yang menyerahkan diri pada aturan-aturan Allah, tapi ternyata tidak semua muslim mau melaksanakan perintah-perintah Allah. Kita hadir di sini salat zuhur dalam rangka melaksanakan perintah Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jamaah sekalian, hari ini adalah hari ke-21 atau mungkin ada yang hari ke-22 di antara kita. Ketika bulan Ramadan adalah bulan yang istimewa, maka ketika masuk 10 hari terakhir atau 10 malam terakhir Ramadan, maka ini lebih istimewa lagi. Rasul mengatakan bahwa Ramadan adalah syahrun mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan. Dan para ulama kemudian memberikan nama yang spesial lagi, nama yang khusus lagi untuk 10 hari atau 10 malam terakhir di Ramadan ini. Kenapa mereka sampai memberikan nama yang istimewa? Karena memang ternyata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memperlakukan 10 hari atau 10 malam terakhir Ramadan ini dengan perlakuan yang sangat istimewa. Ulama mengatakan bahwa keadaan Rasulullah ketika di bulan Ramadan itu sangat berbeda keadaannya dengan di luar Ramadan. Dan kalau sudah masuk 10 terakhir Ramadan, keadaan Rasulullah sangat berbeda dengan keadaan di 20 hari pertama Ramadan. Karena perlakuannya yang istimewa dari Rasulullah, dan memang karena di dalamnya ada keutamaan-keutamaan yang dahsyat, maka para ulama pun memberikan nama yang khusus untuk 10 hari terakhir atau 10 malam terakhir Ramadan ini. Di antara mereka ada yang memberi nama 10 hari terakhir Ramadan ini dengan afdalu ashri layali, seutama-utama 10 malam. Afdal, yang paling utama. Kemudian juga ada yang mengatakan, ada yang memberi nama dengan ayyamun azimatun, hari-hari yang sangat agung. Dan kemudian juga ada yang mengatakan 10 hari terakhir Ramadan ini dengan aghla ayyamil umur, hari-hari
yang nilainya jauh paling mahal dibandingkan dengan hari-hari yang lainnya. Kenapa istimewa? Kenapa sangat mahal? Syekh Yusuf Al-Qaradawi, ulama kontemporer yang meninggal beberapa tahun yang lalu, yang karyanya luar biasa untuk seukuran ulama zaman sekarang, beliau termasuk ulama yang sangat produktif, ya. Karyanya sampai ratusan kitab, menyentuh berbagai hal. Dalam salah satu kitabnya yang berjudul Fiqhus Siyam, fikih puasa, beliau memberikan informasi kepada kita bahwa kenapa 10 terakhir Ramadan ini kenapa spesial? Karena setidaknya ada 2 rahasia di dalamnya. Ada 2 rahasia besar kenapa 10 terakhir Ramadan menjadi istimewa. Yang pertama, kata beliau, karena 10 terakhir Ramadan ini adalah khatmu syahrun mubarak, penutupan daripada bulan-bulan yang penuh dengan keberkahan ini. Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan, dan 10 hari terakhir ini adalah penutupannya. Kita sangat memahami dalam hal apapun, dalam kontestasi apapun, kalau penentu itu adalah di akhir. Di awal ada orang yang kelihatannya hebat, namun pas di akhir ternyata kalah, tetap saja dianggap sebagai orang yang kalah. Dulu sampai ada kalau dalam masa-masa pilkada, ada yang di awalnya sangat luar biasa terlihat akan jadi pemenang. Pas di akhir hampir jadi pemenang. Hampir jadi pemenang dengan kalah sama atau beda Bapak Ibu? Sami keneh ya, hampir jadi pemenang ya kalah. Nah, Rasulullah pun juga mengajarkan kepada kita ketika di akhir Ramadan jangan sampai jadi loser. Jangan sampai jadi orang yang kalah. Jadilah pemenang di akhir. Al-ibratu bikamalin nihayah, la binaqsil bidayah. Pelajaran, kesimpulan, termasuk keberhasilan itu ditentukan karena kesempurnaan di akhir, bukan karena ada kekurangan di awal. Orang di awal banyak kurang, tidak apa-apa. Kalau kemudian di akhirnya dia memang gemilang, dia adalah orang sukses. Yang sial adalah ketika di awal mereka hebat, melakukan ketaatan dengan begitu hebat di awal Ramadan. Mereka dapat menghindarkan diri dari berbagai larangan-larangan Allah di awal Ramadan, namun di akhir ternyata sebaliknya dia adalah loser. Dia orang yang kalah. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu lihat film ya, biasanya jagoan gimana? Jagoan tuh di awal banyak yang kayak kalah dulu, tapi di akhir menang. Ya. Jadi kita harus pastikan bahwa di akhir ini gemilang. Makanya Rasulullah SAW pernah bersabda, Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu sudah hafal ya hadisnya. Boleh mengatakan innamal a'malu apa? Binniat. Iya, betul. Itu betul hadisnya. Tapi bukan itu maksudnya. Innamal a'malu bil khawatim. Betul. Niat setiap amal tergantung pada niatnya. Tapi juga ada hadis yang lain bahwa innamal a'malu bil khawatim. Untuk setiap amal itu bergantung pada kondisi akhirnya. Bagaimana khotamannya? Kalau di akhirnya bagus, maka amalnya bagus. Kalau di akhirnya jelek, maka amalnya jelek. Bapak Ibu, hari ke-21 ini tinggal beberapa hari lagi. Kita akan menuntaskan Ramadan. Apakah kita akan tutup Ramadan ini dengan kejelekan karena tersibukkan
dengan belanja, kan mungkin juga karena tersibukkan dengan mudik, ya. Atau mungkin karena sudah bosan dengan kegiatan-kegiatan ibadah Ramadan dari awal. Na'udzubillah. Kalau kondisinya seperti itu, itulah su'ul khatimah, akhir yang jelek. Tapi kalau kemudian dari sekarang kita bakar diri kita perbaharui niat kita bahwa Ramadan yang akan segera berlalu, yang segera pergi ini perlu kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, maka insya Allah kita bisa mengisi dengan luar biasa dan Allah tutup Ramadan bagi kita dengan kondisi yang gilang gemilang. Apa amal utama yang perlu kita lakukan di akhir Ramadan ini? Kata Allah di surah Al-Baqarah ayat 187. Rangkaian ayatnya cukup banyak. Di menjelang akhirnya itu Allah berfirman, "Wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid." Amal utama yang perlu kita lakukan di akhir Ramadan adalah akifun. Apa akifun maksudnya? I'tikaf di masjid. Di akhir Ramadan i'tikafnya di masjid. Bukan bukan di tempat-tempat yang lain. Apakah jadi i'tikaf di pertokoan atau i'tikaf di jalanan? Ya, karena mau mudik ya. Tentu mudik juga bukan jelek, bagus karena ada niatan silaturahim ya. Tapi waspada, mudik juga bisa membuat Ramadan kita jadi hancur dengan keriuhan mudik. Amal utamanya ternyata adalah i'tikaf. Tentu i'tikaf yang paling sempurna adalah dimulai dari maghrib tanggal 21, tepatnya mungkin kemarin maghrib, sampai nanti takbiran. Ya, malam takbiran. Itu adalah waktu i'tikaf yang paling bagus. Namun kalau kita belum bisa karena ada berbagai kesibukan yang lain, setidaknya sempatkan di malam-malam hari itu ada i'tikafnya. Pergilah ke masjid. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Niat i'tikaf di masjid. Silakan mulai dengan salat sunat. Silakan mulai dengan baca Al-Quran. Silakan mulai dengan zikir. Rahasia pertama adalah Ramadan akan berakhir. Rahasia kedua, di akhir Ramadan kenapa spesial? Karena ada Lailatul Qadar. Allah tempatkan Lailatul Qadar ada di 10 malam terakhir Ramadan. Kapan? Ulama mengatakan banyaknya di malam-malam ganjil. Yang mana? Wallahu a'lam. Hadisnya iltamisu, cari Lailatul Qadar itu entah di malam 21 tadi malam, entah 23 atau yang selanjutnya, wallahu a'lam. Pekerjaan kita adalah mencari Lailatul Qadar. Kata Allah di surah Al-Qadar, Lailatul Qadar itu khairun min alfi syahrin. Lebih baik daripada 1000 bulan. Ibu bapak, kalau bapak ibu i'tikaf, ibadah, pas kebetulan dapat Lailatul Qadar, Allahu Akbar, maka ibadahnya lebih baik daripada 1000 bulan. Berapa tahun sih 1000 bulan itu? 83 tahun, sekitar 4 bulanan. Ya. Jadi kalau kemudian Bapak Ibu di malam tersebut Bapak Ibu sedang sholat sunat, ya, pas Lailatul Qadar, maka sholatnya itu lebih baik daripada Bapak Ibu ungkel-ungkelan sholat selama 83 tahun 4 bulan. Lebih baik bahasanya, bukan setara. Siapa di antara kita yang sudah berumur 83 tahun 4 bulan? Di sini wallahu a'lam mungkin tidak ada. Mungkin juga tidak sampai juga, ya. Belum juga kalaupun ada yang sampai usianya sampai 83 tahun, tidak semua hari-hari di umur kita diisi dengan sholat. Tidak semua hari-hari dalam usia kita diisi dengan ketaatan. Tapi dengan kita mendapatkan Lailatul Qadar, Allahu Akbar, sholat yang kita lakukan di malam tersebut
infak yang kita lakukan, yang kita keluarkan di malam tersebut, kebaikan-kebaikan yang kita lakukan di malam tersebut, nilainya jauh lebih baik daripada 1000 bulan. Maka iltamisu, carilah. Kemudian apa yang harus kita lakukan kalau kita mendapatkan Lailatul Qadar? Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasul, apa yang harus saya lakukan kalau saya meyakini bahwa malam ini adalah Lailatul Qadar?" Kata Rasulullah, bacalah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Yang dimintakan oleh kita di malam Lailatul Qadar adalah pemaafan dari Allah. Afwan, afu, bukan maghfirah, bukan pengampunan. Ya, kenapa? Karena ghaffar atau maghfirah itu adalah penutupan. Kita berdosa, Allah ampuni, maka dosa kita ditutup, tidak terlihat, masya Allah. Ya. Kalau pemaafan itu adalah penghapusan. Pemaafan adalah penghapusan. Kita berdosa, maka kemudian kalau dimaafkan oleh Allah, dihapus. Itulah pemaafan. Dan yang kita mintakan di Lailatul Qadar adalah pemaafan. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Maka wajar kalau kemudian kita mendapatkan Lailatul Qadar, berdoa yang tadi dan Allah kabulkan, ka'annaka lam tukhti, seakan-akan kamu tidak pernah berdosa. Karena dosa-dosa yang dilakukan dihapuskan. Jemaah sekalian, hebat sekali akhir Ramadan ini. Mari kita pompa lagi semangat kita agar mengakhiri Ramadan dengan husnul khatimah, sehingga Allah pun wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.